Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata bahwa Firly Bahuri didesak mundur begitu kan dari jabatan KPK begitu. Di antaranya banyak kasus-kasus yang kemudian ya dugaan pungli 4 miliar, terus kemudian ada pencabulan dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan yang ketiga yang sangat arogansi sekali ya terkait dengan adanya kebocoran dokumen begitu ya, katanya begitu ya. Kalau ini semuanya bocor begitu kan, seolah-olah orang yang mau ditersangkakan lalu kemudian dikasih tahu di situ begitu ya. Wah, ini kacau begitu ya. Bahkan ya versus dengan Karyoto masih belum berakhir begitu kan, katanya kasusnya naik ke tahap penyidikan begitu kan. Ada unsur pidana terkait dengan pembocoran dokumen itu begitu. Salah satunya seperti itu begitu. Maka ya dengan adanya Kapolda Metro Jaya ini saya mendukung terus begitu usut tuntas begitu kan si Firly Bahuri ini begitu kan. Ya, ini kan ada tindak pidana katanya begitu ya atas pembocoran dokumen yang selama ini beredar begitu ya. Dan bahkan ini pimpinan KPK diminta mundur sebagai bentuk tanggung jawab adanya dugaan pungli 4 miliar di rutan KPK. Wow, kacau begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen saya bacakan begitu ya. Mundurlah dengan legowo, kasihan ibumu yang telah membesarkanmu. Jadilah pemimpin ya yang punya harga diri dan segera bertobat. Sudah nggak ada yang bisa dipercaya, bisnis kos-kosan berkedok tahanan ya, iki ceritani piye. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Artinya selama ini apa begitu ya? Apa yang seharusnya kita lakukan begitu kalau sudah terjadi seperti ini begitu kan? Ya, jalan satu-satunya menurut saya pribadi mundur di situ begitu kan. Rutan KPK saja dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri di situ begitu. Bahkan kalau di Indonesia mustahil mau mundur para pejabatnya jika melakukan kelalaian. Berbeda dengan budaya di Jepang ya. Di Jepang jika pimpinan lembaga gagal ya dalam mengontrol lembaga yang dipimpin langsung mundurkan diri, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ini artinya kalau Indonesia kan menjadi budaya hal-hal seperti ini begitu ya. Bahkan ya dengan adanya kode etik saja di di Bangas KPK saja begitu kan ya. Akhirnya Firly Bahuri lolos di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Begitu kebalnya si Firly Bahuri kan begitu logika kita begitu. Bisa jadi setoran sampai ke pemimpin ya. Kita lihat saja nanti bagaimana hal-hal ini terjadi begitu ya. Karena banyak spekulasi di luar sana begitu kan mengatakan bahwa wah ini kacau kepemimpinan Firly Bahuri begitu. Bahkan di rutan KPK aja masih ada pungli ya, masih ya ada bagaimana di rutan yang lainnya. Udah pemerintah ya ganti pakai al ya aja semua. Ini ya yang saya bacakan ini adalah dari netizen begitu kan. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan politik hari ini kalau kita tertuju kepada di situ begitu ya terkait dengan adanya pungli 4 miliar, asusila terkait dengan asusila, terus kemudian yang terakhir yang paling heboh itu adalah Metro Jaya versus Firly Bahuri, katanya ada tindak pidana di situ begitu kan. Maka kalau sudah naik ke tahap penyidikan seharusnya kan pasti ada tersangka begitu siapapun mereka begitu. Bahkan ya jangan cuma minta maaf tapi mundur kalau merasa punya beban moral karena pertanggungjawaban yang bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Betul begitu kan? Ayo cek semua rutan atau yang lebih gede kondisinya mulu boros. Apa emang kebal hukum yang punya rutan-rutan? Ya saya rasa kalau kebal hukum kan bisa jadi seperti itu begitu kan. Pengawas saja bisa mengatakan seperti itu ke Firly Bahuri, apalagi yang lain begitu kan ya. Begitu kebalnya begitu, siapa yang membackingnya kan bisa hal itu terjadi kepada siapapun begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Pimpinan KPK diminta mundur sebagai bentuk tanggung jawab adanya dugaan pungli 4 miliar di rutan KPK. Ini dikutip dari Kaltimpos Jawa Pos ya. Masifnya pengpungutan liar pungli di rumah tahanan rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dinilai rendahnya integritas pimpinan KPK seharusnya ya
KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah tidak lagi subur dengan praktek korupsinya. Artinya apa? Ya, saya dulu itu mengapresiasi sekali langkah KPK begitu ya, yang kemudian mentersangkakan orang di situ begitu dengan adanya 2 alat bukti, ya OTT dan sebagainya begitu kan. Tapi tahu-taunya kok dijadikan sebagai politis hari ini begitu ya. Padahal sudah jelas-jelas pimpinan KPK ya arogansinya luar biasa di situ begitu kan. Seharusnya kan kalau ingin dampak hukum yang semaksimal mungkin ya seharusnya dipecat ya. Oknum-oknum yang memainkan peran di dalamnya itu seharusnya akan dipecat langsung di situ begitu ya, bukan hanya memberikan teguran sana sini begitu kan. Tak tanggung-tanggung pungli dari rutan KPK itu mencapai 4 miliar. Hal ini setelah Dewan Pengawas Dewas ya KPK menemukan adanya dugaan pungli di rutan KPK. Ya inilah kelemahan ketua KPK ya, karena sikapnya itu menyuburkan pungli. Seharusnya ini sudah bisa diantisipasi sebelumnya ya, kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Betul begitu kan? Ya, kok seolah-olah ini kan memelihara di dalamnya begitu ya. Tetapi kalau dia tegas begitu, pecat ya, pecat semuanya, pecat. Orang-orang yang memainkan peran di situ pecat begitu kan. Tapi gini aja ya, saya melihat bahwa kenapa kalau di militer begitu ya, terus kemudian di tubuh Polri, terus kemudian militer dan sebagainya begitu ya. Kalau kita melihat kalau ada kesalahan saja itu dipecat di situ begitu, apalagi ya kesalahan-kesalahan besar begitu kan. Seharusnya ini kita ditiru, bisa jadi ditiru begitu kan ya. Dengan kesalahan asusila saja dipecat dari jabatannya begitu kan ya. Tidak lagi menjadi anggota militer, ya Polri dan sebagainya begitu kan. Kan ini seharusnya kita contoh begitu. KPK sebagai penegak ya seharusnya kan lebih dari situ begitu. Ketika ada pungli seperti ini, pecat oknum yang di dalamnya begitu kan, biar tidak menyebar kemana-mana begitu. Bahkan ia pun mengkritisi sikap pimpinan KPK era Firly Bahuri yang dinilai sudah tidak lagi memikirkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Karena itu ya Fikar menilai Firly Bahuri sudah seharusnya bertanggung jawab melakukan pengawasan lebih terhadap lembaga yang dipimpinnya. Begitulah kalau komisioner merasa sudah mapan bertugas 5 tahun sehingga tidak memikirkan kinerja KPK yang seharusnya lebih bersih dan lembaga manapun. Ya, menurut saya dalam kasus ini pimpinan harus bertanggung jawab, mengundurkan diri karena tidak mampu mendisiplinkan pegawainya, cetus Fikar. Fikar pun meminta Dewas KPK juga untuk mengevaluasi kinerja pimpinan KPK. Dugaan pungli ini diakibatkan ya lalainya kinerja Bahuri ya. Bahkan sangat perlu evaluasi kelembagaan KPK yang selama ini terkesan usianya para dewa yang suci. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron meminta maaf kepada masyarakat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar pungli yang terjadi di rumah tahanan rutan ada di lingkungan KPK. Dugaan pungli itu terjadi rutan KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih. Si Gufron juga mengatakan yang namanya manusia pasti ada salah dan benar ya. Pasti ada salah dan benar katanya begitu ya. Masa seorang wakil KPK mengatakan seperti itu kan? Seharusnya kan ditindak ya. Integritas kita dari KPK seharusnya kita ditindak itu begitu kan, kita pecat itu orang-orang yang ada di situ begitu kan. Kok menjadi bola liar begitu pemahaman seperti itu begitu kan. KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan yang mungkin salah ya. Maka kami bangun integritas KPK secara kelembagaan atau institusional. Ini bukan lembaga keluarga begitu kan ya. Ini bukan lembaga keluarga, ini lembaga penegak di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Ya, yang lawan menjadi kawan, yang kawan menjadi lawan. Jangan sampai pada hakikatnya hari ini begitu kan ya dianggap sebagai ya memang benar ya, kita harus punya moralitas begitu terhadap sama. Tapi kalau ada kecolongan seperti ini begitu kan ya prinsipnya gimana begitu kan ya. Saya masih berpegang teguh kepada prinsip Pak Mahfud MD begitu ya. Bolehlah kalau dalam pemerintah kita boleh menjadi lawan begitu kan, dalam artian bahwa demi penegak hukum bangsa dan negara begitu kan, siapapun temannya bisa menjadi lawan karena memang sesuai dengan konstitusi kita begitu kata Pak Mahfud begitu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi artinya bahwa ya setiap orang itu kalau punya kesalahan dalam pemerintah ya walaupun orangnya siapa temannya begitu keluarganya ya ditindak di situ begitu kan demi keadilan sebuah negara di situ begitu. Bahkan ya insan KPK juga mungkin salah, namun pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses ya. Bahkan ya temuan ini merupakan hasil pungutan Dewas KPK bukan laporan dari masyarakat. Dewas KPK memastikan akan menghentikan para insan KPK yang bermain di praktek korup.
Bahkan ya, Albertina menjelaskan jumlah pungli itu bukan terbilang kecil hingga jumlah 4 miliar. Menurutnya jumlah itu merupakan temuan sementara Desember 2021. Itu yang ditemukan. Yang tidak ditemukan berapa miliar begitu ya. Albertina memastikan jumlah itu terus bertambah ya, terkait dengan permasalahan pidana akan ditangani oleh pimpinan KPK, sementara permasalahan dugaan pelanggaran kode etik akan ditangani Dewas KPK. Ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan malah kode etiknya ya. Masalah kode etiknya kami juga sudah melakukan klarifikasi, nanti setelah semua teman-teman ya juga akan mengetahui siapa saja yang dibawa ke sidang etik tersebut ya. Seharusnya Firly Bahuri malu di situ, mundur di situ begitu kan, karena begitu banyak begitu hari ini dipimpin oleh Firly Bahuri kok kok begitu arogansi dan sebagainya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.